Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva Ijmaha, NIM 1418811133114. Perkenalkan, saya Jinan Zafira dengan NIM 1418111331115 dari Aquaculture kelas C 2018. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang identifikasi koi herpes virus pada ikan mas Cyprinus carpio dengan menggunakan teknik PCR dan qPCR. Yang pertama, pendahuluan. Virus merupakan jenis patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan dan mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat dengan tingkat kematian yang tinggi dibandingkan jenis patogen lainnya. Koi herpes virus atau KHV atau yang juga dikenal Cyprinid herpes virus adalah jenis virus yang menginfeksi ikan mas dan ikan koi dan dapat menyebabkan kematian massal. Virus KHV merupakan HPIK golongan 1 berdasarkan Kepmen Karantina Ikan nomor 26 tahun 2013. Tahun 2005, virus KHV terdeteksi di daerah Sulawesi Utara berdasarkan pemeriksaan sampel dan ditandai dengan kematian massal ikan mas. Maka dilakukan upaya pencegahan secara berkelanjutan dengan pemantauan keberadaan penyakit yang sangat merugikan pembudidaya ikan mas koi di daerah ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyakit KHV dengan metode PCR dan qPCR pada ikan mas Cyprinus carpio dengan bagian dari usaha pencegahan penyakit KHV. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ekstraksi DNA. Yang pertama, mencampur insang ikan mas 180 mikroliter buffer ATL dan 20 mikroliter proteinase K dalam mikrotub 1,5 ml, kemudian digerus dan divortex selama 15 detik. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 1 jam dan divortex setiap 15 menit. Selanjutnya ditambahkan 200 mikroliter buffer AL lalu divortex selama 15 detik. Kemudian ditambahkan 200 mikroliter etanol dan divortex kembali selama 15 detik. Selanjutnya, tuangkan 2 ml sampel ke dalam denisi milispin kolom, kemudian disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 8000 rpm, lalu cairan bagian bawah spin kolom dibuang. Selanjutnya, tambahkan 500 mikroliter buffer AW1, lalu disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 14000 rpm, kemudian cairan pada bagian bawah spin kolom dibuang. Selanjutnya, tambahkan 500 mikroliter buffer AW2, lalu disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 14.000 rpm. Cairan pada bagian bawah spin kolom dibuang dan spin kolom ditempatkan pada mikrotub 1,5 ml yang baru dan ditambahkan 200 mikroliter buffer AE lalu diinkubasi selama 1 menit dan disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 8000 rpm untuk mendapatkan DNA genomik sampel. Deteksi koi herpes virus menggunakan metode PCR. Primer KHV yang digunakan adalah primer KHVF dan primer KHVR. PCR untuk amplifikasi menggunakan outer primer timidin kinase dilakukan dengan predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit, dilanjutkan dengan 40 siklus, denaturasi 95 derajat Celcius selama 1 menit, annealing 55 derajat selama 1 menit, dan elongasi 72 derajat selama 1 menit. Kemudian post elongasi 72 derajat selama 10 menit dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya, deteksi koi herpes virus menggunakan metode real-time quantitative PCR atau qPCR. Metode real-time quantitative polymerase chain reaction atau qPCR menggunakan hidrolisis probe, yaitu satu set primer spesifik dan probe KVF dan KVR sedang sekuen KV probe. Homogenisasi semua larutan reagen untuk amplifikasi RT qPCR dan didistribusikan sebanyak 15 mikroliter ke masing-masing tabung. Kemudian tambahkan 5 mikroliter template DNA 20-30 mg sampel uji, kontrol positif hasil ekstraksi, kontrol negatif hasil ekstraksi, kontrol negatif hasil amplifikasi PCR, dan 5 tingkatan standar positif. Selanjutnya diamplifikasi dengan mesin real-time qPCR Qiagen rotor Genki. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Ekstraksi DNA. DNA genom sampel ikan diekstraksi menggunakan Kiagen DNA Easy Blood and Tissue Kit dengan metode double spin column. Metode ini menggunakan membran silika untuk menangkap DNA yang telah diisolasi dari sel. Penggunaan kit dengan reagen khusus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas DNA yang dihasilkan. Reaksi enzimatis dari proteinase K yang digunakan mampu melisis DNA dari dalam selnya sehingga mempermudah proses ekstraksi DNA. Proses pembilasan yang lebih dari sekali dengan menggunakan reagen khusus dan proses sentrifugasi mampu menghasilkan ekstrak DNA yang lebih bersih, lebih murni, dan konsentrasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, ekstrak DNA yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung proses selanjutnya, amplifikasi DNA dan sequencing DNA. Hasil kualitas ekstraksi DNA secara kualitatif dilakukan dengan mengelektroforesis DNA pada 1,5% agarose. Dan DNA terlihat tegas pada ukuran sekitar 5000 bp. Hasil ekstraksi DNA telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji PCR selanjutnya. Identifikasi koi herpes virus menggunakan PCR. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa semua ikan negatif KHV, terutama ikan yang tidak menunjukkan gejala klinis, terdapat band yang spesifik dengan KHV atau terhadap kontrol positifnya, yaitu di 409 bp. Band yang tervisualisasi adalah band di bawah 409 bp yang merupakan band host dari virus KHV, yaitu band DNA ikan mas. Metode deteksi KHV dapat dilakukan dengan metode single step improved Gray SPH. Analisis PCR dapat digunakan untuk mengisolasi sekuet TK dan dapat dikembangkan untuk mengamplifikasi fragmen template DNA KHV pada 409 bp. Berikut adalah gambar hasil deteksi KHV dengan menggunakan metode PCR. Identifikasi koi herpes virus dengan real-time kuantitatif PCR. Analisa dengan metode ini dapat menggunakan defluorescence seperti SCBR Green dan Probe atau Techman Probe. Proses amplifikasi DNA dengan metode hidrolisis probe dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap inisial denaturasi, tahap amplifikasi, dan tahap pendinginan. Dalam uji ini sebagai positif kontrol digunakan DNA KHV dari Cevas England yang sudah terukur dalam satuan 20.000 kopis dan 2.000 kopis DNA. Hasil analisa deteksi dan kuantifikasi KHV dari berbagai daerah budidaya ikan mas ternyata sampel terdeteksi negatif. Data sampel uji setelah dianalisa dengan menggunakan software rotor Gene-Key dan dibandingkan dengan standar kopi DNA yang digunakan diperoleh grafik berupa amplification curve dan standard curve. Hasil pengujian ini mempunyai batas deteksi untuk seluruh sampel terendah adalah 1 kali 102 kopis CT 8,71 sampai dengan tertinggi 1 kali 104 CT 4,52 dengan nilai R2 0,99361 pada nilai slope Y sama dengan minus 286121 dan dilaporkan bahwa analisa dikatakan valid jika memiliki nilai koefisien R2 lebih dari 0,95. Identifikasi koi herpes virus dengan 2 metode yaitu deteksi menggunakan konvensional PCR dan menggunakan real-time qPCR diperoleh hasil yaitu negatif KHV. Berikut merupakan gambar grafik hasil analisa real-time kuantitatif PCR dengan A kurva amplifikasi dan B kurva standar. Pada umumnya, kejadian infeksi penyakit terjadi pada saat peralihan musim panas ke musim penghujan. Suhu air menurun dan terjadi peningkatan konsentrasi bahan organik dalam wadah pemeliharaan. Tingkat kematian ikan yang terkena KHV dapat mencapai 100%. Hasil dari pengujian KHV secara PCR dan qPCR menunjukkan hasil negatif. Ini dapat dikarenakan waktu pengambilan sampel tidak dalam peralihan musim, sehingga tingkat stres pada ikan kurang, sehingga pertahanan tubuh terhadap infeksi KHV tinggi. Kesimpulan, hasil pengujian menggunakan beberapa metode single step PCR dan qPCR terhadap sampel ikan mas menunjukkan hasil negatif terinfeksi KHV. Hasil identifikasi dengan metode real-time PCR diperoleh nilai rata-rata CT 14,69 sampai 18,80 lebih besar dari LOD 8,71 dengan tingkat kepercayaan 95%. Standar terkecil 1 kali 102 kopis dan nilai CT NTC kontrol negatif adalah 17,52. Referensi yang kami gunakan yaitu dari jurnal Sultan DKK 2018 dengan judul Identifikasi Koi herpes virus pada ikan mas di Sulawesi Utara tahun 2017 dengan menggunakan teknik PCR dan qPCR. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.